Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi bersama Ibu di hari Selasa ini. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang klasifikasi makhluk hidup yang Ibu ambil subpokok bahasannya yaitu tentang kunci determinasi. Sebelum memulai pelajaran, kita biasakan dulu untuk berdoa. Untuk berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, bisa kalian lihat di sini tujuan pembelajaran hari ini membuat kunci determinasi. Pasti kalian belum mengetahui apa itu kunci determinasi. Kunci determinasi di sini suatu kunci yang dipergunakan untuk membuat filum, divisi, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Kenapa harus ada kunci determinasi di sini? Supaya kita dapat mengidentifikasi makhluk hidup, manusia, hewan maupun tumbuhan. Anak-anakku sekalian, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kunci determinasi. Yang pertama, kunci harus dikotomi. Dikotomi itu berarti kunci harus berkelompok. Kemudian yang kedua, kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Misalnya, yang pertama, tumbuhan berumah satu. Yang kedua, tumbuhan berumah dua. Kemudian yang ketiga, gunakan sifat-sifat yang bisa diamati oleh kalian. Misalnya mencari dari akar, batang, daun yang bisa diamati oleh kalian. Kemudian yang keempat, setiap kuplet atau pernyataan diberi nomor. Nanti misalnya tumbuhan berumah satu, 1A, tumbuhan berumah dua, 1B, seperti itu. Kemudian yang kelima, buat kalimat pernyataan yang pendek. Jadi kalian membuat kalimatnya itu tidak perlu yang panjang-panjang atau lebar-lebar, yang pendek saja. Sekalian, ini bisa kalian lihat cara membuat kunci determinasi. Di sini yang akan Ibu identifikasi lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, belinjo. Di sini kita akan mempelajarinya terlebih dahulu sebelum kita membuat kunci determinasi. Kita cari dulu di sini pernyataannya, berspora, tidak berspora. Kamu cari mana tanaman yang berspora di sini. Suplir, kemudian lumut. Yang kedua, tidak berspora. Mana tanaman di antara ini yang tidak berspora? Jagung, kedelai, terong, belinjo. Apa itu berspora? Kalau berspora berarti tanaman itu memiliki lapisan pelindung. Kalau tidak berspora berarti tanaman itu tidak memiliki lapisan pelindung. Yang kedua, berbatang jelas, kemudian tidak berbatang jelas. Kamu pilih tanaman mana yang berbatang jelas dengan tanaman yang tidak berbatang jelas. Berbatang jelas, suplir. Tidak berbatang jelas, lumut kan tidak memiliki batang, berarti batangnya tidak jelas. Kita masukkan lumut. Jangan lupa nomornya. Tadi 1A, 1B, sekarang 2A, 2B. Yang ketiga, kita cari kata pernyataannya. Biji tertutup dan biji terbuka. Mana di antara tanaman ini yang memiliki biji terbuka dan biji tertutup? Biji terbuka, biji tertutup dulu, jagung, kedelai, terong. Biji tertutup berarti bijinya yang dilapisi kulit. Biji terbuka berarti bijinya yang terletak di luar. Belinjo, kamu tahu belinjo? Belinjo itu daun tangkil. Itu disebut dengan belinjo.
Bisa dipahami? Jadi kita yang membuat pernyataannya, kemudian juga membuat nomor dikotomnya. Dan yang terakhir, kita membuat kunci determinasi. 4B berkeping 1. Kamu pilih tanaman di sini, mana yang berkeping 2, mana yang berkeping 1. Di sini yang berkeping 2, kedelai, kemudian terong. Yang berkeping 1, jagung. Pernyataan yang kelima, ibu membuat berbunga kupu-kupu, berbunga trompet. Pilih di antara ini, mana yang bunganya kupu-kupu, mana yang bunganya trompet. Yang berbunga kupu-kupu, kedelai, berbunga trompet, terong. Bisa dipahami? Jadi kita yang membuat pernyataannya, kemudian juga membuat nomor dikotomnya. Dan yang terakhir, kita membuat kunci determinasi seperti ini yang disebut dengan kunci determinasi atau cara pengelompokan makhluk hidup. Kita buat 1A tadi apa? Tumbuhan berspora. 1B tumbuhan tidak berspora. Di sini kamu buat tadi yang berspora itu 1A, yang berspora itu 1B. Jika itu masuk ke dalam semua tanaman. Kemudian pernyataan yang kedua kita masukkan tumbuhan berbatang jelas, tumbuhan tidak berbatang jelas. Boleh ditulis, boleh. Tadi apa? Supir, masukkan supir. Tadi lumut, masukkan lumut. Kemudian ada yang ketiga, pernyataannya biji tertutup, biji terbuka. Kita masukkan biji tertutup, biji terbuka. Biji tertutup boleh, mau ditulis dengan nomor silakan 3A. Biji terbuka mau ditulis misalnya berinjol, tulis dengan huruf boleh berinjol. Pernyataan yang keempat, biji berkeping 2, biji berkeping 1. Boleh pakai nomor, boleh 4A silakan. Berkeping 1, ya dia masuknya monokotil. Hanya jagung berarti boleh ditulis jagung. Dan yang terakhir ada berbunga kupu-kupu, berbunga trompet. Berbunga kupu-kupu pasti daun kedelai berbunga kupu-kupu dan berbunga trompet daun terong. Bisa dipahami? Itulah cara membuat kunci determinasi. Anak-anakku sekalian, untuk hari ini pembahasan dari Ibu dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum